dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Bawa kami dekat dalam hati-Mu Tuhan. Bawaku dekat dalam hati-Mu Yesus, dalam hati. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Penuhi kami Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kerinduan kami yang di hadirat-Mu setiap waktu Tuhan. Ajar kami ya Bapa. Hari ini kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan berkati hati kami dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Februari 2026. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Katakan Kebenaran. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Amsal 6 ayat 16-19. Dalam pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Yesaya pasal 47-49,
dan Markus 12 ayat 1-27. Saya harap Bapak Ibu Saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Ayat emas pada hari ini yang terambil dalam Keluaran 20 ayat 16, saya akan bacakannya. Demikian firman Tuhan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kita hidup di zaman di mana kata-kata begitu mudah diucapkan, tetapi kebenaran semakin jarang dijaga. Dengan satu pesan singkat, satu status media sosial, satu komentar, atau satu bisikan, reputasi seseorang bisa hancur. Di sisi lain, kebohongan bisa menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Dunia kita dipenuhi berita palsu, gosip, fitnah, manipulasi fakta, setengah kebenaran yang menyesatkan. Ironisnya, banyak kebohongan tidak selalu terlihat jahat di permukaan. Seringkali kebohongan dibungkus dengan alasan supaya tidak menyakiti perasaan demi menjaga diri. Karena semua orang juga melakukannya, atau yang penting niatnya baik. Namun Alkitab tidak menilai kebenaran berdasarkan niat, melainkan berdasarkan standar Allah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa mengasihi sesama tidak mungkin dilakukan tanpa berkata benar. Tidak ada kasih tanpa kebenaran, dan tidak ada kebenaran tanpa kasih. Keluaran 20 ayat 16 bukan hanya larangan berbohong di pengadilan, tetapi panggilan hidup untuk menjadikan kebenaran sebagai budaya hidup orang percaya. Keluaran 20 mencatat pemberian 10 hukum Taurat kepada Israel di Gunung Sinai. Struktur hukum ini jelas. A. Perintah 1-4 yaitu relasi vertikal dengan Allah. Yang B. Perintah 5-10 relasi horizontal dengan sesama. Keluaran 20 ayat 16 berada di hukum horizontal, yang artinya kebenaran adalah fondasi relasi yang sehat antar manusia. Kita ketahui bersama kalau tanpa kebenaran, maka keadilan runtuh, kepercayaan hancur, komunitas rusak, kasih menjadi palsu. Allah memberikan perintah ini bukan untuk membatasi kebebasan, tetapi melindungi kehidupan sosial umatnya. Bentuk-bentuk melanggar perintah ini di zaman sekarang. Perintah ini sering dilanggar dengan cara-cara yang halus dan dianggap biasa. Yang pertama, berbohong secara langsung. Dalam Amsal 12 ayat 22 berkata, bibir dusta adalah kekejian bagi Tuhan. Lalu yang kedua, menyembunyikan kebenaran. Tidak mengatakan yang salah secara langsung, tetapi menahan fakta penting sehingga orang lain tersesat. Lalu yang ketiga, menyebarkan gosip. Membicarakan kelemahan orang lain tanpa tujuan yang membangun. Dalam Amsal 16 ayat 28 mengatakan, seorang pemfitnah menceraikan sahabat karib. Lalu yang keempat, memfitnah atau menilai tanpa bukti. Menyampaikan asumsi seolah-olah itu fakta. Lalu yang kelima, melebih-lebihkan cerita. Mengubah kebenaran demi menarik simpati, membenarkan diri, dan menjatuhkan orang lain. Yesus berkata, jika ya, hendaklah kamu berkata ya, jika tidak, katakan tidak. Dalam Matius 5 ayat 37. Renungan ini menegaskan satu kebenaran penting. Setiap kebohongan muncul karena kita lebih mencintai diri sendiri daripada mencintai Allah dan sesama. Kita berbohong karena takut kehilangan keuntungan, ingin melindungi diri, ingin terlihat baik, ingin mengontrol situasi. Namun 1 Yohanes 1 ayat 6 berkata, jika kita berkata bahwa kita bersekutu dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta. Allah adalah Allah kebenaran. Mengasihi Allah dan sesama berarti hidup dalam terang kebenaran. Tidak ada kasih tanpa kebenaran. Dalam Efesus 4 ayat 15 mengatakan, katakanlah kebenaran di dalam kasih. Kebenaran tanpa kasih menjadi kejam. Kasih tanpa kebenaran menjadi palsu. Hukum horizontal menuntut kita untuk jujur dalam perkataan, bersih dalam niat, bertanggung jawab dalam ucapan.
refleksi kita pada hari ini. Hari ini renungan kita yang mengingatkan kita untuk mengasihi sesama dimulai dari berkata benar. Kebenaran adalah buah kasih yang sejati. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Pakai lidah bibir kami Tuhan untuk mengeluarkan kata-kata kebenaran, kata-kata firman yang membangun bagi sesama kami ya Bapa. Jangan biarkan kata-kata yang tidak baik keluar dari mulut kami. Pakai kami ya Bapa untuk menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan untuk perenungan pada hari ini. Biarlah firman ini menjadi rema bagi kami ya Bapa. Menjadi rema bagi setiap kami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.